Kalau kamu berpikir jadi konten kreator itu harus punya kamera yang canggih, laptop buat editing, semuanya salah besar. 2 tahun ini aku berhasil ngonten hanya bermodalkan dengan smartphone aja, tapi dari smartphone sekecil ini, aku bisa membuat konten dan tentunya menghasilkan cuan. Buat kamu ibu rumah tangga yang sama seperti aku, yang ingin mulai membuat konten untuk nambah penghasilan, nonton videonya sampai habis ya. Halo semuanya, nama aku Lia, aku adalah ibu rumah tangga sekaligus juga konten kreator yang udah mulai ngonten dari tahun 2017. Di tahun-tahun awal aku ngonten, itu aku rajin banget nabung untuk beli peralatan-peralatan ngonten. Mulai dari kamera, laptop, backdrop, dan peralatan lainnya. Karena dulu aku pikir semakin lengkap peralatannya, semakin bagus peralatannya, nanti juga hasilnya tuh videonya akan lebih bagus dan lebih banyak disukain sama orang. Jadi sebenarnya nggak salah sih, cuman setelah aku punya anak, aku ngerasa dengan peralatan yang banyak, aku juga jadi harus punya waktu yang lebih untuk persiapan membuat kontennya. Jadi kayak aku harus setting up kameranya dulu, terus juga aku harus transfer data-datanya ke laptop. Ya pokoknya waktu itu banyak yang harus disiapkan. Sementara aku nih kan ibu rumah tangga yang punya anak gitu ya, dan juga aku nggak ada helper. Nah itu aku nggak punya waktu sebanyak itu. Makanya 2 tahun belakangan ini aku memanfaatkan smartphone saja untuk membuat konten. Dan ternyata proses ngonten itu jadi satset banget. Kalau waktu ngontennya udah singkat, jadinya aku bisa semangat lagi untuk bikin konten yang banyak. Dan tentunya dengan banyak konten, harapannya kita bisa mendapatkan cuan yang lebih banyak juga. Nah sekarang di video hari ini, aku pengen kasih tahu apa sih sebenarnya peralatan yang digunakan untuk membuat konten. Nah seperti yang tadi aku udah bilang, jadi aku sebenarnya hanya menggunakan smartphone saja untuk proses syuting, terus juga untuk proses editing, dan tentunya pada saat upload. Dan aku rasa nih ya, semua orang, hampir semua orang di dunia ini kayaknya udah punya smartphone ya, jadi bisa digunakan untuk membuat konten. Nah untuk smartphone-nya sendiri, aku saranin yang pertama itu cari yang kualitas gambarnya tuh bagus. Yang kedua, prosesor editingnya itu juga kuat, karena kan kita akan menggunakan aplikasi-aplikasi untuk editing. Dan yang terakhir, itu juga penting adalah punya storage data yang besar. Walaupun sebenarnya itu bisa diakal-akalin sih, tapi kalau misalnya ada ketiganya itu akan lebih mempermudah aja. Untuk tahu smartphone dengan spesifikasi yang tadi aku bilang, teman-teman bisa mulai searching-searching aja atau lihat review di channel-channel gadget. Nanti kalian bisa cari juga mana yang sesuai dengan kebutuhan dan budget kalian. Tapi kalau misalnya kalian udah punya smartphone, sebenarnya udah cukup sih gunain aja apa yang kalian punya sekarang. Intinya sih buat aja dulu konten. Kalau aku sendiri, ini aku udah dari tahun 2022, aku pakai Samsung A52s. Ini aku juga lihat reviewnya dari Gadgetin, dan selama 2 tahun lebih ini, udah hampir 3 tahun ini, aku puas banget sama hasilnya. Teman-teman bisa lihat kualitas video dan juga gambarnya ada di Instagram aku. Dan sekarang pun aku nih lagi pakai kameranya untuk bikin video ini. Selain untuk ambil gambar, aku juga pakai smartphone ini untuk proses editing. Aplikasi yang aku pakai untuk editing video, aku biasanya pakai InShot atau juga CapCut. Kalau buat thumbnail atau buat yang gambar-gambar gitu, image, aku biasanya edit di Canva. Untuk teman-teman yang masih baru gitu ya, baru pemula dan nggak mau yang aplikasi ribet-ribet, teman-teman bisa pakai aplikasi InShot. Ini aplikasinya bisa gratis atau misalnya berbayar pun ini masih tergolong lebih murah dibandingin si CapCut. Nanti kalau misalnya pengen dibuatin tutorialnya, boleh banget kalian bisa komen ya di bawah, nanti aku akan bikinin. Dan nanti dari gambar yang sudah kita edit ini nantinya akan kita upload di sosial media yang kita inginkan. Kalau ditanya peralatan konten apa yang wajib dipunya sama konten kreator, maka jawabannya adalah smartphone. Tapi kalau misalnya mau upgrade sedikit lagi supaya kualitas videonya jadi lebih baik dan pesan yang kita sampaikan tuh tersampaikan, aku saranin untuk teman-teman juga untuk punya yang namanya mikrofon. Kenapa harus pakai mikrofon? Kalau menurut aku, kalau gambar aja mungkin agak sedikit ya kurang bagus, itu tuh it's okay ya. Tapi kalau audio jelek itu jangan sampai, karena audio itu adalah sesuatu pesan yang akan kita sampaikan kan ya ke penonton. Kalau pesannya aja juga nggak terdengar dengan baik, nggak jernih, itu akan sayang banget. Makanya kalau menurut aku mikrofon itu bisa jadi salah satu tambahan untuk membuat konten supaya jadi lebih baik lagi kualitasnya. Saat ini aku lagi pakai ini mikrofon wireless. Ini mikrofon TNW N8, ini wireless.
Tapi dulu aku juga punya, itu yang harganya lebih murah lagi, itu dari merek Boya, itu kodenya M1. Tapi kalau misalnya mau menggunakan earphone yang kalian punya aja dari smartphone-nya, itu juga bisa, karena kan dari earphone dia ada ininya ya, ada microphone-nya juga ya. Aku juga masih suka pakai microphone dari earphone, itu kalau misalnya aku lagi bikin voice over. Jadi kesimpulannya, kalau kamu adalah ibu rumah tangga yang ingin membuat konten atau menjadi konten kreator, tapi nggak punya peralatan yang banyak dan cuma punya waktu terbatas, nah kamu cukup punya smartphone aja untuk membuat konten kamu. Kalau sekarang aku udah spill peralatan praktis apa yang aku gunakan untuk membuat konten. Next, aku akan jelasin tutorial gimana sih caranya edit video menggunakan aplikasi yang tadi aku udah sebutin. Dan tentunya aku hanya pakai smartphone aja ya, karena gak usah ribet-ribet deh, kita ibu rumah tangga yang waktunya tuh harus banyak diluangin buat yang lain. Nah makanya aku pengen kasih tahu cara praktisnya. Yang semangat tungguin videonya, kasih like dulu video ini dan juga komen di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa lagi.